Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan uji ANOVA, uji regresi linear berganda, dan juga uji regresi linear sederhana. Yang mana datanya sudah ada dari Excel, seperti ini. Ini untuk ANOVA. Oke, masing-masing memiliki respon. Di sini, kita akan melihat tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka dengan skala 1 sampai dengan 10. Langsung saja kita copy datanya ini ke SPSS. Seperti ini, produk dan juga respon. Nah, di variabel view, jangan lupa mengubah nama variabelnya. Nah, di values-nya sendiri, sudah saya ganti. 1 adalah produk A, 2 produk B, dan 3 produk C. Oke. Dan desimalnya kita pilih 2. Kita pilih 0. Kita ke data view. Oke, sebelum kita melakukan tutorialnya, saya ingatkan bahwa uji ANOVA adalah mencari nilai rata-rata dari setiap grup dan menguji nilai rata-rata tersebut. Nah, di uji ANOVA ada hipotesanya, yang mana H0 yaitu rho sama dengan 0, berarti tidak terdapat perbedaan antara produk A, B, dan juga C. Dan H1-nya yaitu rho tidak sama dengan 0. Artinya, terdapat perbedaan produk A, B, dan juga C. Langsung kita ke analyze, lalu compare means, kita ulangi, analyze, compare means, one way ANOVA, lalu produk merupakan vektornya, dan respon sebagai dependent list. Lalu optionnya adalah kita centang descriptive dan juga homogeneity of variance test. Continue dan OK. Ini pada produk A, B, dan juga C masing-masing memiliki min. Produk A minnya sebesar 4,5667, produk B sebesar 6,2667, produk C sebesar 8,0333. Yang mana secara keseluruhan min dari produk A, B, dan juga C adalah sebesar 6,2889. Oke, selanjutnya kita ke tabel ANOVA. Di sini telah tersedia F hitungnya, yaitu sebesar 97,788. Ini nantinya akan kita bandingkan dengan F tabel, dengan DF2, dan juga penyebutnya adalah 90 dikurang DF, yaitu 90 kurang 2 sama dengan 88. Kita ke F tabelnya, yaitu dengan probabilitas 0,05 atau 5%, DF-nya 2, dan penyebutnya 88. Hasilnya 3,10. Oke, kesimpulannya, berdasarkan F tabel dan juga F hitungnya yang mana 97,788 lebih besar daripada 3,10. Dengan demikian, kesimpulannya adalah dengan taraf signifikansi 5%, H0 ditolak, sehingga H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan antara produk A, B, dan juga C. Oke, selanjutnya kita melakukan uji regresi. Uji regresi adalah melihat pengaruh ataupun hubungan antar variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Uji regresi terdiri dari 2, yaitu regresi sederhana dan juga regresi linear berganda. Nah, di sini pertama kita akan melakukan uji regresi linear sederhana dengan 2 variabel, yaitu 1 X mewakili speed sebagai variabel independen
dan Y sebagai distance mewakili variabel dependen. Nah, kenapa dikatakan uji regresi linear sederhana? Dikarenakan hanya satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Persamaannya adalah Y sama dengan A tambah BX. Oke, kita copy seperti tadi, lalu ke SPSS, dan pastekan datanya ke sini, speed, dan juga distance. Dan juga, jangan lupa mengubah variabel view-nya, speed dan distance. Oke, kita ke data view lagi. Kita ke analyze, kemudian regression, linear, lalu speed sebagai variabel independen, distance sebagai variabel dependen. Nah, di statistiknya, kita centang confidence intervals-nya, yaitu 95%. Continue, oke. Oke, sudah muncul hasilnya. Kita ke tabel koefisien. Nah, berdasarkan persamaan uji regresi linear sederhana, yang mana Y sama dengan A tambah BX. A-nya di sini adalah minus 17,631, dan speed-nya yaitu sebagai B sebesar 3,934. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan minus 17,631 ditambah 3,934 X, yang mana X adalah mewakili speed. Selanjutnya kita ke kriteria pengujian, yaitu pada tabel ANOVA melihat perbandingan antara F-tabel dan F-hitung. Di sini F-hitungnya sebesar 91,613. Nah, DF-nya di sini sebesar 1, dan penyebut atau residualnya sebesar 49. Kita ke F-tabel lagi. Probabilitanya 0,05, DF-nya 1, dan penyebutnya adalah 49, sehingga hasilnya adalah 4,04. Sehingga perbandingannya sebagai berikut. 91,613 lebih besar daripada 4,04. Artinya, dengan taraf signifikansi 5%, H0 ditolak, sehingga H1 diterima. Artinya, ada pengaruh dari variabel independent speed terhadap variabel dependent distance. Kita juga bisa membandingkan F-hitung ini dengan SIG, yang mana 91,613 lebih besar daripada 0,000. Artinya juga terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Nah, selanjutnya ke koefisien determinasi. Pada tabel model summary, di kolom R-square sebesar 0,652 atau sebesar 65,2%. Artinya, speed sebagai variabel independen mempengaruhi ataupun menyumbang terhadap variabel dependen, yaitu variabel distance sebesar 65,2%. Sedangkan sisanya sekitar 35% itu dipengaruhi oleh faktor lainnya. Oke, selanjutnya kita ke regresi 2 pada Excel. Kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Di sini ada 3 variabel independen, yaitu YouTube, Facebook, dan newspaper, dan variabel dependennya hanya 1, yaitu sales. Oke, kita kopikan, lalu kita masukkan ke SPSS. Sudah ada YouTube, Facebook, newspaper, dan juga sales. Kita ke analyze, regression, linear, jangan lupa di reset, lalu YouTube, Facebook,
dan juga newspaper sebagai variabel independen, dan juga sales sebagai variabel dependent. Dan statistiknya memiliki confidence interval sebesar 95%. Continue. Oke. Oke, sebelumnya bentuk persamaan pada uji regresi linear berganda adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah sampai dengan BK dikali XK. Nah, di sini A-nya sudah ada, yaitu kita masukkan Y sama dengan 17,567 ditambah 0,07 dikali X1 ditambah 0,15 dikali X2 ditambah 0,03 dikali X3. Oke, selanjutnya kita ke tabel ANOVA, yaitu membandingkan F hitungnya dengan SIG. Di sini F hitungnya sebesar 0,647, lebih besar daripada 0,586. Untuk uji hipotesa, uji regresi linear berganda adalah H0, rho sama dengan 0, yaitu tidak terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dan H1-nya adalah rho tidak sama dengan 0, artinya terdapat perbedaan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan taraf signifikansi 5%, berarti H0 ditolak, artinya H1 diterima. Jadi terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, selanjutnya adalah membandingkan T hitung dengan SIG masing-masing. Yang pertama, YouTube sebesar 1,300 lebih besar daripada 0,195. Artinya, terdapat pengaruh YouTube terhadap penjualan. Nah, pada Facebook sebesar 0,484 lebih kecil daripada 0,629. Artinya tidak terdapat pengaruh dari Facebook terhadap penjualan. Dan selanjutnya newspaper sebesar 0,195 lebih kecil daripada 0,846. Artinya, newspaper tidak berpengaruh terhadap penjualan. Nah, selanjutnya ke tabel model summary di kolom R-square sebesar 0,010 atau 10%, artinya variabel independen seperti YouTube, Facebook, dan newspaper memiliki pengaruh sebesar 10% terhadap variabel dependen, yaitu sales, sehingga 90% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.